Yang kuasa. yang Bisa namanya Anda mengatakan bisa jadi maha kuasa? Bagaimana mungkin, berarti sudah tidak ada lagi yang maha kuasa karena dia sudah jadi tidak maha kuasa. Ngono loh Pak, cara Santo, berpikirnya. Santo, yang namanya maha kuasa berarti Hah? maha segala sesuatu dong. Oke. Biar sekarang saya tanya, bisakah Tuhan itu yang maha kuasa sudah tidak jadi Tuhan dan sudah tidak jadi maha kuasa? Bisa nggak? Bisa dong, karena dia maha segala berarti sesuatu. bisa. Ya Berarti sudah. di kala mana kata bisa itu Bapak lontarkan, berarti sudah tidak ada Tuhan dan sudah tidak ada lagi yang maha kuasa, betul? Loh, Ya, nah, jadi ini katanya sudah pikiran. bisa. Nah, jadi ini pikiranmu sesat ini. Iya, aduh. Nah, gimana pikiranmu seperti sesat. ini? Jadi, Berarti ada kata tidak bisa untuk Tuhan. nah begini, tadi Ada kan kata yang nggak bisa untuk Tuhan. Ada kata siapa mustahil yang untuk bilang? Tuhan. Siapa yang bilang mustahil? Mustahil aku jadi iblis. Mustahil loh. Yang namanya maha kuasa. Sekarang saya tanya. Tanya Kata saja. mustahil aku jadi iblis. Mustahil itu Tuhan jadi iblis. Kalau bisa Tuhan jadi iblis, sudah tidak ada Tuhan yang jadi iblis. Udah, Sudah nggak ada Tuhan, Pak. Analoginya gitu. Simpel. Kayaknya udah gini. Kayaknya udah Coba gini. tanya, bisa Tuhan jadi iblis? Nggak bisa kan? Kalau Tuhan sudah jadi iblis, sudah tidak ada Tuhan yang ada iblis. Jadi ini gimana sih? enggak begini. Kalaupun Tuhan menjadi sekarang iblis. coba Bapak jawab. Bisa Tuhan jadi iblis? Nah, jadi Tuhan itu kan kita percaya bahwa Tuhan itu Ya, adalah bisa kudus. Tuhan jadi iblis, coba saya tanya. Bentar dulu. Tunggu dulu. Ya. Kenapa Bapak nggak mau jawab? Bisa Tuhan jadi iblis? Oke, bentar ya, saya jawab ya. Ya, bisa Tuhan jadi iblis? Iya, saya jawab Sesuai dulu kebutuhan. dong. Saya jawab dulu iya, dong. silakan. Nah, coba. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kudus, betul nggak? Iya, Mak. Loh. Ya, bentar dulu. Iya, jawab dulu. Tuhan itu kudus Iya, nggak? suci. Nah, suci. jadi ketika berarti mustahil kan Tuhan tidak suci toh? Iblis kan tidak suci, begitu kan? Tuhan itu kan, nah begini, yang Iya, maha maha suci mustahil nggak tidak suci karena iblis tidak suci toh? yang maha Mustahil dia jadi iblis. begini, Pak Santo. Gimana sih, ya? Yang maha segala sesuatu itu artinya Tuhan yang saya isi. tanya, bisa nggak Tuhan jadi iblis? Nah, enggak Nggak bisa jawab. Iblis tahu nggak iblis itu? Iblis tidak suci, Tuhan maha suci. Berarti ada kata mustahil untuk Tuhan. Tuhan maha suci. Gak mungkin dia jadi tidak maha suci. Sama Pak. Loh, ngono loh. Tuhan maha kuat, mustahil jadi maha lemah. Tuhan maha suci, mustahil dia jadi maha nggak suci. Tuhan maha besar, mustahil dia jadi maha kecil. Jadi ada kata yang besar untuk Tuhan. Bukan dengar dulu berarti, tunggu dulu. Bukan berarti dulu. kata mustahil itu untuk Tuhan. Itu dikatakan Tuhan tidak maha kuasa, bukan seperti itu pemahamannya, Bung. Aduh. Kamu bertanya, kamu jawab sendiri bagaimana? Sekarang saya tanya, jawab. Mustahil, bisa nggak Tuhan jadi iblis? Coba jawab. Oke. Tuhan itu bisa kudus atau tidak? kan? A, bisa B tidak? Nah, Tuhan itu kudus kan? Ya, nggak apa-apa. Baru. Tuhan itu kudus. Nah, Tuhan itu kudus. Ya, iblis Oke? iblis. Nah, jadi iblis itu adalah di bawah naungan. Enggak. Berarti di saat Bapak mengatakan kudus, berarti ada kudus. Begitulah. Begitulah. Tuhan kudus suci, ya betul. Iblis suci tidak? Loh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iblis. Iblis kapan gimana? Tuhan suci. Berarti narasimu iblis gak suci. Gak mungkin dong. Berarti ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata-kata ini yang dimaksudkan Pak. Bukan berarti kata ini disematkan kepada Tuhan mustahil, terus Tuhan itu tidak maha kuasa. Bukan seperti itu pemahamannya. Begini Pak Santo. Apa lagi? Pak Santo, tadi kita sepakat ya bahwa Tuhan yang Esa itu adalah maha kuasa. Jadi bagi saya kalau Anda mengatakan Tuhan itu bisa menjadi iblis, saya rasa yang namanya maha segalanya berarti maha yang menciptakan segala sesuatu dong. Itu lanjut tadi diskusi, terus saya dengar. Namun persoalannya terkait mengenai Tuhan bisa menjadi iblis, yang namanya maha segalanya bisa, tetapi dia tidak berkehendak di situ. Oke? Dia tidak memiliki kehendak di situ. Karena itu kan jahat, Pak. Jahat. Sudah. Nah, jadi bentar dulu. Kalau dia melakukan menjadi iblis, berarti dia bukan Tuhan dong. Itu sih jahat. Ya sudah. Bilang sudah, Pak.
Oke. Pak, saya nggak berbicara kehendak di sini. Jangan tarik-tarik di. Makanya saya katakan saya nggak berbicara kehendak. Kalau di Al-Quran, fa'alun lima yurid. Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Yang saya tanya, ini Anda mengatakan Tuhan itu bisa apapun. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Betul. Setelah saya tanya, mustahilkah? Ya jujur, mustahil atau bisakah Tuhan jadi iblis? Bisa atau tidak? Nah. Jangan pakai akan tetapi. Bisa atau tidak? Oke, begini. Di mana Anda temukan di kitab mana bahwa Tuhan itu menjadi iblis? Makanya saya tanya kata bisa, Pak. Iya, Bapak betul. ini. Tapi Bapak di mana? yang mengatakan di dalam Bible Bapak kan Bapak meyakini Tuhan itu bisa jadi apapun, toh? Ya, Ada mustahil artinya bagi Tuhan, begini. toh, di dalam Bible Bapak. Artinya begini Pak Santo. Makanya saya tanya. Ini Bapak ini Santo ini. Nah, begini Pak Santo. Berarti inilah pemikiran Pak Santo ini sesat loh. Nah, jadi yang namanya Tuhan yang Esa itu Maha Kuasa. Oke, Maha Kuasa itu berarti segala sesuatu yang ada, apapun Bisa. itu. Berarti Bisa dibuat. dia Maha Kuasa, yang namanya Maha Iya, bisa Kuasa. makanya Berarti iya. dia Iya, Maha dia Kuasa. bisa buat. Tetapi Iya, bisa. terkait mengenai pertanyaan terkait mengenai pertanyaan Pak Santo tadi, apakah Tuhan itu menjadi manusia? Yang namanya Maha Kuasa bisa, tetapi kenapa dia tidak berbuat? Dia tidak memiliki kehendak di situ. Sebenarnya Di bisa mana namanya. dituliskan di situ begini. kehendak tidak ada mustahil bagi Tuhan kok. Betul, 37. tetapi Kalau di Al-Quran fa'alun lima yurid ada. Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Berarti Dia Tuhan- menghendaki dirinya berarti tidak Tuhan- bisa dilihat panca indera manusia. Berarti Tuhan Dia menjadi iblis menghendaki dong. dirinya ini tidak pernah setara dengan makhluk. berarti Tuhan Itu menjadi jelas. iblis dong. Nah Berarti sekarang saya tanya, Enggak, aku tanya dulu Anda tadi dirimu. mengatakan Ah. Tuhan itu bisa jadi apapun karena dia Iya. Maha Kuasa, dia bisa jadi apa. Sekarang saya tanya udah berulang-ulang, bisakah Tuhan tidak jadi Tuhan? Anda bingung. Oke, siapa kecil? Loh, Bisakah Tuhan siapa jadi yang iblis? Anda yang bingung. Coba ya dari Oke. kata yang namanya Sekarang Maha Anda Kuasa. mengatakan tadi Tuhan itu bisa tidak Potong-potong jadi Pak Santo, Tuhan. Pak Santo. Yang namanya kalimat Maha Kuasa. Oke, sekali lagi Maha Kuasa. Berarti Maha, berarti di atas segalanya gitu. Maha Kuasa. Kuasa Ya, Maha Kuasa. ya, Maha Berarti Kuasa. segala sesuatu itu di bawah naungan dia, Maha di bawah Kuasa, naungan. betul. Ya sudah, kalau Ya, yang betul, namanya Maha Maha Kuasa. Kuasa itu, Tetapi kalimat- berarti segala sesuatu Hmm. itu di bawah naungan dia. Ya sudah, Iya, betul. bisa menjadi Nah, terus? apapun, tiada yang mustahil bagi dia kok. Yang namanya Maha Nah, bisa Kuasa. jadi apapun. Nah, ini kata-kata bisa Jadi- ini saya tarik. Hmm. Nah, bisakah Tuhan jadi iblis? Nah, jadi kalau Anda menanyakan segala sesuatu itu, seakan-akan Anda melupakan tadi yang Maha Kuasa. Iya, Yang makanya saya tanya ke Bapak, coba narasikan, bisakah Tuhan jadi iblis? Oke, saya tanya dulu, narasi yang Anda Maha Kuasa itu apa dulu? Woi, Maha Kuasa itu tidak mungkin dia tidak Maha Kuasa. Enggak, narasi. Bisa Tuhan itu Maha Kuasa, mustahil dia nggak Maha Kuasa, Pak. Nah, inilah kesesatan berpikir si Santo ini. Aduh, melupakan sekarang saya tanya. yang Sekarang nama saya tanya. Maha Kuasa, Ya, Pak. sekarang Yang- saya tanya ya, saya sudah jawab toh. Sekarang saya mari. tanya. Mustahilkah Tuhan tidak Maha Kuasa? Atau bisakah Tuhan tidak jadi Maha Kuasa? Bisa yang namanya Maha Sesuatu. Oke, Maha oke, Kuasa bisa ya. dong, Berarti bisa. di kala kemuliaannya- mana? Nah, begini. Tunggu dulu, saya mau gantian lah ngomong. Iya, karena Bapak ini kan ngeyel. Bukan gantian lah ngomong baru Bapak sanggah. Ya sudah lah, lanjutlah. Di kala mana Tuhan yang Maha Kuasa ini sudah tidak menjadi Maha Kuasa, berarti Tuhan yang Maha Kuasa ini sudah tidak ada lagi. Karena dia sudah tidak Maha Kuasa lagi, berarti sudah tidak ada yang Maha Kuasa, betul ya? Nah, berarti sudah tidak ada Tuhan, karena Tuhan itu kan yang Maha Kuasa, betul? Eh. Nah, ya sudah, berarti sudah nggak ada Tuhan, Pak. Udahlah, kan begitu. Nggak ada Tuhan, hati saja. Nah, jadi begini Pak Santo, Tuhan yang Esa itu kita percaya nggak? Kita sepakat dulu Tuhan yang Esa itu Maha Kuasa nggak? Pak, waktu dari tadi gue bilang, Enggak. Tadi kata, dengar dulu Pak ya, saya kasih sedikit. Itulah Kalimat Bapak ini. Enggak, nanti Bapak sambung. Saya maksud begini, kalimat ini yang mustahil bagi Tuhan ini, berarti kalimatnya ini bukan berarti di kala mana mustahil bagi Tuhan, terus diletakkan bahwasanya itu Tuhan tidak Maha Kuasa. Bukan seperti itu kata mustahil itu. Karena begini, analogi gini, Tuhan itu Jangan Maha sesat, kuat. Pak. Jangan Gini, berpikir gini. sesat, Pak. Analogi yang dimaksud mustahil bagi Tuhan itu gini. Siapa yang Tuhan itu mustahil Maha bagi kuat. Tuhan? Apa yang Tunggu, mustahil tunggu, bagi tunggu. Tuhan? Tuhan Apa yang itu Maha mustahil? kuat, mustahil dia Maha lemah. Nah, Tuhan oke. itu Maha besar. Nah, jadi Mustahil dia Maha kecil. Nah, itu loh.
Nah, begini Pak Santo, Tuhan yang Esa capek saya, itu. Pak, saya capek. Nah, ketika Capek dari dia tadi Bapak kesana kemari. Mungkin bisa gantian Ustaz Begini, Muhammad Pak sama Santo. Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, gantian lah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tugas saya wabarakatuh. sudah selesai ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya udahlah Pak Santo. Itulah Nehe yang mengganggu pikiranmu karena kamu selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu yang membuat dirimu tersesat Nehe. Jangan kita yang dibilang tersesat. Karena yang membuat kita itu runyam pikirannya karena selalu memahami Tuhan pada dimensi manusiaan. Siapa yang berpikir di situ, Pak? Ya justru tadi kamu bilang Tuhan kan maha kuasa, berarti kuasa dong Tuhan jadi manusia. Yang begini, Pak. Itu yang membuat Enggak. kamu itu secara kamu tersesat karena memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Enggak gini, pikiran yang sesat itu ketika dijadikan Tuhan menjadi iblis, itu pikiran sesat bagi saya, Pak. Lebih sesat lagi kalau Tuhan jadi manusia. Loh, Bu. Nah, artinya di sini, Pak, bahwa dia mengambil seorang Dia yang lebih jahat adalah manusia. Itu Tuhan jadi manusia dari mana? Oh, berarti Tuhan jadi iblis dong. Ya pertanyaannya itu masalahnya yang bikin kamu runyam. Masa, begini. waktu, tempat itu ciptaan Tuhan, semua makhluk ciptaan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai nggak usah Tuhan bahasa di dulu. muka bumi. Tidak ada yang sama dengan Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi. Itu loh. Jadi yang bikin kamu runyam dan tersesat akalmu karena selalu menetapkan Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Kamu jangan seperti begitu seakan-akan saya menjadikan Tuhan sebagai manusia. Ya terus Oke. menurut kamu siapa? Nah, Tuhan jadi manusia salah? Iya. Betul, Tuhan yang menjadi manusia bukan manusia yang menjadi Tuhan. Itu lebih geblek lagi, itu yang menyesatkan. Anda itu yang goblok. Tahu nggak goblok? Anda, sudah kan? Baru dibilang goblok, diam, ketawa kau kan? Dari Udah kena. emosi. Kalau siapa dengan yang kalimat emosi? maha kuasa nih, tentu Nah. tadi udah diulang-ulang. Kalimat maha kuasa, Tuhan mampu semuanya. Cuman Tuhan tuh nggak mau merendahkan dirinya jadi manusia, paham kau? Yang merendahkan dirinya. Lah, berarti, Ya iya. berarti ketika Sekarang kamu kuasa nggak Bentar makan dulu. kotoran kamu? Kamu Kuasa nggak makan kotoran kamu? kamu tidak usah melupakan dulu yang namanya Kamu kuasa nggak makan kotoran kamu? yang namanya maha kuasa. Kamu kuasa nggak makan kotoran kamu? Yang namanya maha kuasa apa? Kamu kuasa nggak makan kotoran kamu? Itu dong, jangan itu dong. Yang maha kuasa Kamu apa? kuasa nggak makan kotoran kamu? Yang maha kuasa apa? Kamu mampu nggak makan kotoran kamu? Saya tanya. Kalian yang makan kotoran onta. Pertanyaannya kamu mau nggak makan kotoran kamu? Aku nggak mau, cuma orang gila yang makan kotoran onta. Apalagi Tuhan nggak mau merendahkan diri jadi makhluk, paham kau? Aduh, saya tidak pernah minum kencing onta, Pak. Saya nggak Iya, pernah apalagi itu, ya. saya nggak pernah mau makan nya itu, kamu nggak mau itu. Siapa yang Roti pun dipanggangnya pakai tai kotoran orang, gimana kamu agak nih? lain kau ya, agak lain. Emang ada di dalil kamu, di Bible kamu ada kok roti itu dipanggang sama kotoran kok. Iya, masih mana ada dipanggang Gimana pakai ada? kotor. Orang kitab Ada. suci kamu kok. Tidak ada Buat itu. dimakan. Kamu ini nih, kamu nggak bisa baca Bible. Perintahkan Tuhan itu makan roti gila itu. 1, 2, 3 Dibakar di atas orang, kotoran, nah. 4, 5, 6. Kenapa nih? Ya. Ini kami bukan masalah menang atau kalah. Kami mengedukasi teman-teman di bawah. Itulah yang mengganggu pikiran kita karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Loh. Kalaulah kita punya irodah juga, kita punya kehendak juga, ketika kita punya kuasa juga, bedanya kita kuasa kalau Tuhan maha kuasa. Kita punya kehendak tapi Tuhan maha kehendak. Lalu pertanyaannya, kita punya kekuasaan untuk makan nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning. Cuman kita juga bisa kuasa makan kotoran, tapi kita tidak mau karena kita punya akal di mana kita tidak mau merendahkan diri kita untuk makan kotoran kita. Apalagi Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha suci tidak akan mungkin merendahkan dirinya. Dia kuasa, tapi dia tidak mau, sama seperti kamu. Nggak Jangan mau bilang. makan kotoran. Ya udah kamu makanlah kotoranmu sendiri. Kau yang makan kotoran kencing onta nggak pernah. Nggak Saya ngerti minum ini, nggak kencing bisa onta. mengedukasi, udah clear, finish. Kita mengedukasi teman-teman di bawah. Kita nggak mau hidup edukasinya dengan orang-orang yang jahil morokkab. Ya, Komal ini memang tujuan untuk edukasi, bukan untuk ngeyel-ngeyelan. Gitu. Jadi kalau kita sudah menyampaikan, artinya kita tahu konsep ketuhanan mereka
Ya Tuhan bisa jadi manusia, ya sudah, itu keimanan mereka. Tapi kita pengen memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa itulah yang mengganggu pikiran kita semuanya sebagai manusia, memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Secara kalau kita ditanya, kalau memang Allahmu itu kuasa, kalau memang Allahmu itu Tuhan, kapan adanya? Dan kalau memang Allahmu itu Tuhan, di mana tempatnya? Dan kalau memang Allahmu itu Tuhan, wahai umat Islam, seperti apa rupanya? Maka kami mengatakan masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Sama seperti itu. Kita semua punya kuasa untuk melakukan apapun, tapi kita tidak mau memilih merendahkan kita untuk makan kotoran, ya, untuk melakukan sesuatu yang hina sebagai manusia punya akal. Sama. Allah mampu nggak melakukan apapun? Mampu. Tapi Allah tidak mungkin merendahkan kemahakuasaannya jadi tidak maha kuasa. Lanjut yang lainnya. Ya, kita sapa dulu ya. Narem, Kristen apa Islam? Narem? Bang Narem? Ui. Kristen apa Islam, Bang? Kenapa harus terjadi kayak gini coba? Minta naik tapi nggak ngomong. Halo, Bang. Aduh, maaf. Nah, turun aja. Kita naikkan lagi. Mana ini? Gak ada Kristen di bawah. Ruslan ini Kristen apa Muslim? Pak Ruslan, Ruslan ya, pasti Muslim ya. Naikkan aja, nanti kalau ngomong sama Ustadz Ardi tinggal turunkan, gantian ya Bang, naikin Kristen gitu aja Ustadz Ardi. Kalau emang ada yang mau naik, nanti kalau Muslim biar kasih slot buat orang-orang Kristen gitu. Siap. Itu aja. Namanya mau naik. Oh, ini Arsen ini kan Kristen kan? Iya, nggak tahu. Kenapa Arsen nggak ngomong? Tidur dia. Ini malam. dari tadi malam. Buset. Sama Ustadz Arif juga. Iya. Wih, masya Allah. Adam kan dia kan? Iya, dia udah bertiga udah bersama dengan Tuhan Bapa di sana itu. Ustadz Arif Madu sama dengan bersama Tuhan Bapa, sudah tenang dia. Astagfirullahaladzim. Oke lah, oke. Kita cek yang lain ya. Oke, Ahmad Rustandi. Halo Bang. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Oh iya, silakan. Emang ada yang naik? Mana? Silakan Ustaz Hanafi. Itu ada yang tanya Ustaz. Apa yang mau nanya? Nanya apaan? Ya itu. Apa nanya? Mungkin Bang Sidik yang jawab. Silakan Bang Sidik. Oh ya udah, silakan. Inspirasi silakan. Di saya nggak ada yang naik loh. Ya emang lu baru tahu sama Ardiansah Santo? Itu akibat ngobrol sama nih yang stres malah Ardian sama gua. Lu jangan ikut-ikut stres Santo. Lu baru tahu Ardiansah emang. Yang di bawah gini, kampret, mana orang yang nggak ada kok? Iya, emang nggak ada. Dia dari tadi Ustadz nggak ada jawabannya, dari tadi mutar lah ya, nyampe lah di situ. Iya. Nyampe lah di kata-kata tadi. Jadi maksud saya Ustadz, kata mustahil ini bukan berarti Tuhan itu nggak mau kuasa. Jadi mustahil ini Tuhan itu maha kuat. Mustahil jadi maha lemah. Di kala mana jadi maha lemah sudah tidak ada lagi maha kuat. Jadi mustahil jadi Tuhan itu maha kuat atau maha besar itu jadi maha kecil gitu loh. Jadi kecil gimana ceritanya gitu loh. Aduh parah. Jadi yang ditarik tadi Lukas 1 nomor 37 itu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, makanya saya tanya, wah kesana kemari di analogi presiden apa segala macam. Parah nih ini. Emang baru tahu caranya diskusi sama Oten. Kalau nggak muter-muter ya bukan Oten namanya. Sekualka, Muslim atau Kristen sekualka? Kristen Bang. Kristen, oke. Mari kita diskusi Bang. Bisa diskusi Bang?
diskusi, Kayaknya diskusi. tidak, saya cuma nyimak-nyimak saja. Tadi itu dari tadi saya sudah naik juga tapi turun kembali karena Pak Ne yang ambil alih ini, jadi saya turun lagi. Baru naik ini. Ya udah nggak apa-apa, Kasihan naik juga, aja di sini. eh, Pak Ustadz sampai marah-marah dengan Pak Ne itu. Iya, iya bang, siap siap. Nah ini mau diskusi bang? Ya ayo, ayo kita diskusi yuk. Diskusi apa ya? Lah, abang kan Kristen. Ya, Ya saya oke. cuma Abang mau, nyimak saja abang di mau diskusi. room. Gini aja deh, abang tanya deh sesuatu hal yang mungkin apa ya masih diperdebatkan. Kenapa sih gitu? Kok masih diperdebatkan? Coba abang nanya, atau apapun yang nggak tahu tentang Islam abang nanya. Ada ustadz-ustadz kami di sini. Gitu aja deh. Coba nanya. Nanya aja sampai kiamat kurang 2 hari nggak apa-apa bang. VIP. Ada Pak Ustadz itu sih sampai Syema Israel juga. Saya pernah masuk di Komal ini. Iya iya bang. Tahu Pak Ustadz itu, dia tahu Syema Israel. Jadi saya mau tanya Iya, apa betul. lagi? Ya apapun yang mungkin abang nggak tahu tentang Islam, silakan mau tanya itu. Nah, terakhir saya masuk di Komal ini waktu saya pernah diskusi dengan tidak tahu dia ustazah atau siapa, tapi waktu itu kami tidak menemukan kata sepakat tentang Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Waktu itu saya tanya, kalau iman karena pokoknya ini sudah hasil perkembangan dari hasil diskusi. Sampai saya masuk di akar iman kekristenan itu, saya bilang kami itu berakar dari Yahudi. Allah yang memanggil Abraham, yang katanya dipanggil Ibrahim. Karena saya tidak tahu Islam bang ya, tidak Ya. paham. Namanya dipanggil, disebut Ibrahim di agama Islam. Nah, Tuhan yang memanggil Abraham itu dari tanah Ur. Katanya itu di Babilonia, di Kasdim. Babilonia di mana, ke daerah Ur Kasdim, di daerah Irak. Oke, Ya, terus? Kanaan. Nah, Ya, kesimpulannya Alhamdulillah, Yesus Tuhan bukan bang? Singkat cerita Yesus Tuhan bukan? itu. Kami mulainya dari situ, tapi harus balik lagi ke ini tadi. Kenapa Ya ini Yesus ini itu pertanyaan ada? saya ini. Kesimpulannya Yesus Tuhan bukan? Kesimpulannya Ya, tuh. Tuhan. Bagi iman saya Tuhan bang, Tuhan. Oke. Boleh nggak mempertuhankan Yesus tapi nggak menyembah Yesus? Boleh nggak? Itu pilihan masing-masing. Saya itu tidak masuk di ranah itu karena ya iman untuk bagi saya ranah Enggak. pribadi. Iya, mungkin maksud saya pertanyaan ini untuk Anda pribadi. Boleh nggak? Boleh atau tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan tapi nggak mau menyembah Yesus? Boleh nggak menurut Anda? Tidak. Namanya ada Tuhan yang Tidak boleh. disembah. Oh, tidak. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus, Bang? Kehendak sendiri. Artinya kan saya memilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya harus saya sembah. Iya, maksud saya perintah untuk menyembah Yesus itu datang dari mana? Artinya dasar ilmiahnya begitu, dari kitab begitu. Enggak, iya makanya ini saya tanya. Abang untuk menyembah Yesus itu apa karena perintah dari Yesus atau bukan gitu loh? Perintah dari siapa? Nah, itu bagi saya bang itu pribadi, pilihan pribadi untuk menyembah. Ya berarti nggak ada perintahnya ya, intinya ya nggak ada perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus, tapi abang punya inisiatif pribadi yang notabene dikarang sendiri gitu ya intinya ya. Nah yang tidak masalah dianggap mengarang atau apa, ya itu iman saya. Jadi Iya, nggak memang apa-apa saya sih, dengan- betul. Iya. Nggak ada masalah. Intinya kan kesimpulannya nggak ada perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus gitu kan? Iya ndak. Ya bagus gitu. Nah ini
perlu diluruskan sebenarnya Ustadz Hanafi atau Osanto nih. Ini kalau Ustadz yang jelaskan nanti itu masuk gitu. Silakan Ustadz. Gimana Ustadz Hanafi? Ya lanjut aja sambil ngobrol santai sama Bang Sequel juga teman-teman lainnya. Kita sambil ngopi aja. Tujuannya kan Komal ini untuk ngobrol-ngobrol gitu. Betul Ustadz. Kebetulan Betul. saya lagi ngopi ini jadi. Oh mantap abangku. Jadi kita tuh intinya tujuannya bagi yang mendengar nanti dia yang akan belajar mana yang salah yang benar itu hak prerogatif Tuhan. Cuman kita dikasih akal untuk mencari tahu. Nah kebenaran ini secara keilmuan yang kita miliki ini nanti sampainya di mana sesuai dengan narasi pengetahuan yang kita miliki. Dan kita nggak boleh dengan pikiran kita yang terbatas, apalagi kalau udah di hati ada kebencian, nggak bisa menentukan orang lain salah. Tapi jujur kalau teman-teman muslim kita benci kepada kebodohan. Tapi orangnya kami nggak benci. Kami bencinya hanya kepada kekafiran, kepada keingkaran, kepada kejelekan gitu loh. Tentang mengenai masalah orangnya kami tidak benci. Jadi artinya kami selalu berdiskusi apakah jika boleh ditarik Bang Sequel. Boleh nih kalau umpama boleh ditarik gitu Bang Sequel. Mungkinkah 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu tarik ada orang yang habis disalib lalu tiba-tiba dikuburnya 3 hari setelah dia bangkit. Terus Bang Sequel itu langsung mengatakan, oh Tuhanku gitu. Atau kira-kira Bang Sequel kalau ada orang bangkit dari kubur tuh lari atau gimana Bang Sequel? Ini kita sambil ngopi loh, sambil nongkrong. Ya, Gila-gila. Kalau itu artinya kalau ada kejadian model begitu ya kita pasti takut lah. Pasti lari ya. Nah. Jadi ini secara akal saja, secara akal. Saya lagi mandiin nih. Ya. Ardiansa nih guru saya lagi mandiin, walaupun dia guru saya, tiba-tiba pada saat saya mandiin dia bangun minta Fanta. Lari saya sama Santo kalau lagi nyabunin, yakin saya. Walaupun dia guru saya gitu loh. Aduh, guru saya meninggal terus saya mandiin gitu. Tiba-tiba dia bangkit dia minta Fanta, kabur saya. Nggak perlu saya panggil Ustadz lagi, saya panggil mayat gitu. Yakin itu. Tapi Ustadz anehnya Ustadz ya. Kan keimanan kekristenan ini kan dari Bible ya. Jadi keimanan beragama ini kan dari data yang dibacakan gitu, atau dikatakan misalnya firman Tuhan yang tertulis kayak gitu ya. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, kalau kata Yesus di Matius 4 nomor 10, sembahlah Allah saja. Nah, terus lanjut di Matius 7 yang dikatakan Yesus ini seorang yang diperintahkan Tuhan untuk penyampai firman, dikatakan begini loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa atas perintah yang disampaikan oleh Yesus, yaitu firman Sang Pencipta ini kepada Yesus, sembahlah Allah. Kan gitu, satu-satunya Tuhan yang benar kata Yesus Yohanes 17 nomor 3. Nah, terus lanjut di Matius tadi 7 itu, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ini akan masuk neraka nih, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kan begitu. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nih, termasuk Bapak ini kalau saya lihat ya, dalam data ini. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan pakai namamu juga demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itulah sang utusan ini yang tidak menyatakan diri sembahlah aku dan aku bukanlah Tuhan, hanyalah utusan yang diperintahkan Tuhan, berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan loh. Pembuat kejahatan gitu loh, sesuai kata Yesus Pak Sequalka ini. Ya betul Bang. Ya itu Bang Inspirasi punya tugas lagi untuk Makanya Bang Sequalka, saya sebetulnya dengan teman-teman semua, dengan para guru-guru saya di sini, para debaters muslim, saya nggak ada niat kalian untuk masuk ke agama Islam, tidak. Karena memang doktrin itu sangat kuat. Karena itu bagi saya pribadi, please tolong bagi kalian yang punya kitab suci, bacalah kitab suci seluruhnya supaya kalian memahami.
kasihan orang tua kita. Saya yakin teman-teman itu diberi cerdas sama orang tua, disekolahkan untuk pinter baca, bisa tulis. Itu gunanya supaya nggak dibohongi, gitu loh. Jujur, kalau seumpama kita menggunakan data untuk teman-teman yang kena doktrin, mereka nggak akan masuk tuh data itu, karena mereka orang gue udah yakin kok Yesus Tuhan. Tapi kalau kita berpikir secara akli, secara akal, mungkin nggak sih saudaraku, gitu loh. Kalaulah memang Tuhan itu maha kuasa, ya, taruhlah dia jadi manusia. Mungkinkah kita punya Tuhan yang posisinya mohon maaf beribu maaf, harus ditombaknya, harus di ini, apapun narasinya yang disampaikan oleh ya pembesar-pembesar gereja lah gitu. Tapi kan aneh gitu loh, jika kita punya Tuhan harus dihinakan. Bahkan kalau umpama jujur untuk baca kitab suci di Bible itu, para nabi itu semuanya dihinakan, gitu loh. Nah itu yang harusnya ketika kita sayang kepada ayah ibunda kalian, menyekolahkan kalian tinggi-tinggi untuk bisa baca, tolong bacalah kitab suci kalian gitu loh. Supaya kalian bisa mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran. Ya, bukan pembenaran diri sendiri, bukan. Itu hak Anda. Anda mau menyembah manusia, mau menyembah pohon, bahkan mau menyembah sendal jepit, bakyak, kancing baju kalian sembah. Silahkan. Tujuan kita di sini ya diskusi, ngobrol, santai. Barangkali hikmah kita ngobrol mendapatkan kebenaran itu. Itu aja sih. Nah nanti kalau seumpama kalian mau beradu dengan data, ya, semakin kalian menemukan di situ. Itu aja sih Bang Sekwalka. David, pagi David. David, monitor. Ini David. Teman dari Kristen atau Muslim? Ya itu, tinggal benar baca lah sejarahnya, di mana itu posisi Bible itu disusun, di negara mana, masa itu posisinya lagi posisi apa, bangsa apa di situ, bangsa pagan. Mungkinkah di situ tidak terkontaminasi? Seperti Zeus ya, yang mana dia Tuhan punya anak, kawin sama manusia, tiba-tiba punya anak. Nah, itu bisa jadi gitu loh. Terkontaminasi, paganisme itu terjadi. Nah, itu tujuannya supaya kita benar-benar belajar. Kasihan orang tua, tiba-tiba kita udah seperti kambing dan kerbau yang dicucuk hidungnya ke kanan, ke kiri. Apa gunanya dikasih pendidikan tinggi-tinggi? Gitu loh. Silahkan Bang Sekolka, nggak apa-apa, kita ngobrol aja santai, nggak apa-apa. Bahkan kalau Bang Sekolka ada pertanyaan-pertanyaan di Muslim, mudah-mudahan guru-guru saya semua di sini bisa menjawab. Kalau memang sekiranya ada hal yang memang mengganjal gitu loh, apa yang membuat mengganjal gitu loh, tanya aja bebas. Sedangkan umpama yang nyeleneh silahkan keluarkan dengan narasi dalam hati memang pengen cari tahu. Itulah bedanya Muslim sama Kristen. Kalau Kristen kan Tuhannya kelihatan, kalau Muslim nggak kelihatan atau kayak gitu. Silahkan nanti dijawab sama guru-guru gitu Bang Sekolka. Lanjut Bang Sekolka. Oke, siap Bang. Bang Hanafi, kalau di dalam Islam nama Tuhannya apa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu sama dengan Tuhan yang disembah Musa yang dipanggil Yahweh? Kalau bertanyanya tentang nama, tentu kami akan mengatakan dengan tegas beda. Tapi kalau esensi penyembahan kepada Sang Maha Segala-galanya sama. Tapi kalau namanya, kami dilarang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai daripada, apalagi dengan kita mengatakan sama Tuhan kita gini, sama dengan kita tuh akan dianggap seperti mereka. Maka kami tegas orang-orang Islam beda. Sampai ada yang mengatakan apakah Yesus dan Isa sama? Beda. Tegas kami mengatakan. Setuju. Gitu loh. Itu saya setuju itu Bang, Pak Ustadz. Iya, seperti itu Bang Sekolka. Lanjut Bang Sekolka. Ya, artinya kan ya, Islam dengan Kristen, Yahudi kan memang berbeda toh. Kita sepakat di situ. Tidak bukan Tuhan yang sama. Betul. Nah, berarti kita di sini diskusinya sekedar untuk saling memahami kan Pak Ustadz? Ya, kita hanya menyampaikan tentang mengenai masalah kebenaran sejati yang disampaikan dari pertama kali, dari mulai Tuhan yang Sang Maha Segala-galanya kepada Abul Bashar, manusia pertama yaitu Nabi Adam.
sampai Nabi Adam nanti itu punya anak cucu dan berubah penyembahan kepada berhala. Pada Nabi Idris berubah lagi, diutus Nabi Idris. Sampai nanti Nabi Idris meninggal pun berangsur-angsur ada yang menyembah berhala lagi sampai kepada Nabi selanjutnya, Nabi Daud. Dan terus sampai kepada Nabi Musa. Banyak orang menyembah, diutus Nabi Musa. Banyak nyembahnya yang menyeleneh, nyembah-nyembah yang lainnya gitu kan, berhala. Turun lagi Nabi Isa untuk menyembah Tuhan yang Esa. Sampai kepada Nabi Isa, kemudian turun-temurun banyak yang menyembah juga berhala-berhala tersebut, ya. Maka diturunkanlah Nabi terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan tujuan kita itu untuk secara akademisnya adalah, kalaulah memang bangsa-bangsa lain atau di dunia ini memiliki agama, tentunya di kitab suci itu harus dapat informasi dari Tuhan, menamakan nama agama itu. Contoh seperti Islam. Islam langsung di kitab sucinya menerangkan, Innad dina indallahil Islam, itu di surat Al-Imran. Lalu sampai kepada esensi yang paling penting, yang maha penting, yaitu nama Tuhan sendiri. Tuhan menginformasikan di kitab sucinya di surat At-Taha, Qul innani anallah, katakan aku ini adalah Allah. Ya. Maka Tuhan Rabbus samawati wal ardh, aqimis shalah ridiki. Tuhan pencipta langit dan bumi, dirikanlah sembahyang untuk mengingatku, kata Allah. Nah, beda dengan agama-agama selain Muslim yang nama agama dan juga nama Tuhannya yang beri nama adalah manusia, bukan Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Seperti itu Bang Sukelka. Oke Bang. Yang saya tahu, sepemahaman saya Bang ya, nama Yahweh itu sebenarnya bukan nama juga. Itu manifestasi Tuhan yang Maha Kuasa yang transenden tadi memperkenalkan diri kepada Musa saat Musa hendak diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir waktu itu. Waktu itu penampakan dalam bentuk api. Dalam bentuk api kepada Musa. Musa bertanya, siapakah engkau? Dia jawab, aku adalah aku. Nah, Musa menuliskannya dengan tetragramaton YHWH. Nah, itulah yang dibaca Yahweh. Sebenarnya bukan nama. Aku adalah aku itu artinya, mau saya jelaskan bagaimana aku kepadamu Musa, maksudnya seperti itu Bang. Jadi memang Yahweh itu ya transenden, tidak terpahami, tidak terselami, Maha Kuasa, Maha Kudus. Begitu Bang. Dan itu jadi pertanyaan kalau memang kalian orang-orang yang berpendidikan. Mungkinkah tiba-tiba Tuhan itu ketika dia itu tidak bisa kita fahami, tidak bisa kita jangkau karena Tuhan itu maha segala-galanya. Panca indera yang kita miliki, mata, pendengaran, bahkan hati, ya, apapun yang kita miliki punya panca indera ini terbatas. Bagaimana mungkin keterbatasan ini bisa menjangkau sesuatu yang tak terbatas, yaitu Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Lalu tiba-tiba dari sekian para nabi, ribuan nabi diutus ke muka bumi, dari semua para nabi dan rasul, kok tiba-tiba ada satu nabi yang dituhankan katanya? Ini berarti ada sesuatu yang salah. Kalaupun dengan bahasa sesuai dengan kitab suci di Bible, dia tujuannya untuk ya menghapus, menebus dosa. Ya. Berarti dia itu Tuhan itu salah itu ininya tuh, bikin schedule-nya tuh. Kenapa nggak dari awal aja? Kenapa harus posisi terlambat Tuhan itu? Iya. Itu kalau memang Pak, secara struktural itu dalam pemikiran kita. Iya. Dalam kami umat Kristen Bang, kita ini dulu menyamakan persepsi dulu tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kalau dalam Islam itu untuk apa Bang? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadanya, untuk menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Iya. Berarti memang begitu. Sudah beda. Ya berbeda pengajarannya. Ya. Nah, kalau seumpama versi Bible, manusia kalau diciptakan tujuan apa? Tujuannya untuk apa? Diciptakan ini? Ya untuk bersekutu dengan Allah Bang. Untuk bersekutu. Apa itu maksud dari kalimat bersekutu itu Bang Sukelka? Bersekutu artinya begini. Dalam iman kami manusia diciptakan awalnya
bukan untuk meninggal, bukan untuk mati, tapi hidup abadi. Itu dalam kekristenan kami, sampai karena manusia dalam iman kekristenan itu diciptakan berdasarkan rupa Allah, dia diberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang dipergunakan Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Tuhan. Makanya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam kekristenan itu, dosa itu konsekuensinya maut, mati. Makanya semua manusia mati. Begitu Pak Ustadz. Berarti kira-kira di Bible itu ketika dia itu makan buah larangan langsung mati atau gimana? Itu tidak seperti itu. Saya pernah belajar sedikit waktu saya masih sekolah minggu. Itu tidak begitu. Bahasa Ibrani-nya tidak mengartikan seperti itu, bahwa dikatakan di situ pada saat engkau memakannya maka engkau akan mati. Tidak dilangsung. Ustaz Ardiansa siap-siap kerja, itu dia pakai bahasa Ibrani katanya. Langsung mati. Oke, jadi Tapi saya tidak tahu. posisinya Artinya itu penjelasan yang saya dapat. Dan secara logika, ketika pun toh ditebus masih ada yang mati atau tidak? Ya Bang. Ketika secara logika, ketika udah ditebus nih dosanya, sempama katanya Bang Skolka kan, penebus dosanya itu siapa? Tuhan atau Yesus? Atau manusia yang menebus dosa? Ya Tuhan Yesus. Ya. Yang Allah Yang transgender menebus. tadi itu yang Yang menebus, yang menebus itu manusia atau Tuhan? Tuhan Bang. Tuhan. Manusia mana bisa menebus Oke. dosa. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan. Tuhan. Oh, Berarti itu Tuhan lagi. Tuhan bisa mati Yesus gitu. Ini Tuhan berarti bisa mati. tidak bisa. Nah, itu Bisa. katanya Tuhan yang mati, yang nebus dosa, gimana? Pak Ustadz, ini lagi yang saya pahami. Duinatur Yesus, dia sebagai manusia sejati dan Allah sejati, dan kata Tuhan dengan Allah, dan itu dibedakan Runut dalam dulu. sistem, Bang. Muter-muter. Ya, nggak apa-apa. Runut, Mungkin Bang berputar-putar Skolka. karena saya tidak saya bukan pakar, saya buat tidak ada. Nggak apa-apa. Sesuai dengan abangku, sesuai pemahaman dengan Abang Skolka saja. Kita main dengan secara logika. Dan kalau Datanya saya nanti muter-muter, ada. memang karena saya tidak paham, tidak terlalu paham ya. Ya, nggak apa-apa, Bang Skolka. Santai aja, kopinya tapi masih ada kan? Belum habis kan? Abangku. Masih rokok juga belum Sejak belum habis kapan? setengah. Sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Wow, iman saya itu mengatakan dari kekal sampai kekal itu Bang. Enggak, Karena maksudnya dia mulainya tuh jadi Tuhan sejak kapan? Dari mulai dia lahir di janin itu, atau dia posisi setelah dia itu disalib, bangkit dari kuburnya gitu loh, naik ke langit baru jadi Tuhan? Sejak kapan dia jadi Tuhan? Dia mati, bangkit dan naik ke surga itu misi penyelamatannya. Ya, artinya sejak jadi Tuhannya tuh kapan? Ketuhanannya ya dari kekal sampai kekal Pak. Dari kekal sampai kekal. Berarti dari mulai pertama bayi dia jadi Tuhan gitu. Juga dari kekal sebelum segala sesuatu dijadikan dia sudah ada. Oh, berarti Tuhan kan maha kuasa, betul nggak? Betul. Nah, Karena Tuhan dia pada maha saat kuasa, masih dia- anak-anak itu jadi Tuhan kan? Jadi bayi itu tetap Tuhan kan? Oh, inkarnasinya ya. Ya, Tuhan kan? Di dalam pribadi Yesus, saat dia sudah inkarnasi jadi manusia, dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Oke. Itu kami percaya seperti itu. Namanya Duinatur Yesus, Pak. Oke. Berarti di situ posisinya Tuhan Yesus itu, betul? Iya. Tadi Bang Sekolka bilang bahwa Tuhan nggak bisa mati, betul? Ya, karena Tuhan itu cuma gelar. Gelar Tuhan dari cuma kealahannya dia, ilahi. Iya. Oke. Berarti Yesus ini Masa sebagai gelar Tuhan bisa ini mati, mampu Pak? kan? Artinya Yesus Ya. itu mampu kan, kuasa kan? Maha kuasa. Maha kuasa. Makanya dia gelarnya Tuhan. Maha kuasanya Yesus kecilnya tuh lagi masih bayi apa? Maksudnya Pak Ustaz, Ya kan Yesus kan pada saat kamu bilang kan dari awal dia udah jadi Tuhan kan? Saat bayinya Yesus itu jadi Tuhan itu, kuasanya dia jadi pada saat bayinya Yesus jadi bayi itu, kuasanya di mana dia?
Artinya perbuatan-perbuatan apa yang sehingga dia disebut maha kuasa pada saat dia masih bayi? Anggaplah tariklah seumpama 2000 tahun yang lalu, 3000 tiba-tiba ada anak mau lahir. Ini anak nih Tuhan nih. Yuk kita tunggu nih anak mau jadi Tuhan nih gitu loh. Nah, kemampuannya itu saat bayi itu jadi Tuhan, apa kuasanya dia itu? Saya tidak tahu jelaskan Pak Ustadz. Berarti dia nggak kuasa masih bayinya gitu. Bagaimana ya? Ya gimana? Kita sambil ngopi aja gimana? Saya tidak tahu jelaskan Pak Ustadz, tapi saya percaya memang dia maha kuasa dari sononya. Iya, Bahkan sebelum dia kuasanya Yesus masih bayi itu apa? Kira-kira ya. ibundanya si Maria ini menuhankan anaknya atau tidak? menuhankan, paham. Ya pastilah, karena pada saat Berarti ibu menuhankan sebelum anaknya Maria gitu. mengandung, Ibu menuhankan jelas, anaknya iya, gitu. betul. Masuk nggak dengan Bang Skwelka kira-kira seumpama Tuhan harus posisi mohon maaf gitu loh. Jadi berubah di dalam janin, dikeluarkan dan dia Tuhan masih perlu dengan maaf. Ini dalilnya ada ya di Bible itu, dia harus netek gitu kan. Kira-kira secara logika kita manusia, saya mau ngapain nuhanin manusia yang masih perlu dengan ibunya? Berarti dia nggak kuasa. Saya tidak tahu jelaskan ke Pak Ustadz. Harusnya tugasnya Bang Skwelka. Tugasnya Bang Skwelka menginjili kami semua di sini untuk menjelaskan gitu loh. Ya kan? Menginjili kami semua harusnya gitu loh. Kan itu yang dipahami Bang Skwelka. Ya, yang saya paham begini. Yang saya ini Pak Ustadz begini. Ya, Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Nah, dia inkarnasi menjadi manusia. Nah, segala sesuatu yang Bang Skwelka, sebelum lanjut, inkarnasi tahu nggak apa arti inkarnasi, Bang Skwelka? Ringkasnya menjelma, tapi tidak sepadan juga sih. Berarti terbantahkan juga kan logikanya. Masa iya Tuhan tiba-tiba harus inkarnasi, itu kan artinya tiba-tiba berubah jadi. Kenapa harus melalui dari rahim? Itu nggak bisa disebut inkarnasi itu jatuhnya tuh. Kalau seandainya dia tidak melewati masa biologis seperti yang dialami manusia kan, itu menjelma, seharusnya begitu. Apakah Bang Skwelka cuman gara-gara dia nggak punya seorang bapak terus dia itulah disebut bahwa ini ada hal yang aneh harus dituhankan begitu? Tidak. Itu jauh dari pikiran saya itu. Karena dia memang Allah sendiri. Pikirannya Allah untuk menebus dosa-dosa manusia yang untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang kekal, yang abadi itu, yang seharusnya tidak mati. Maka dia sendiri yang datang ke dunia berinkarnasi untuk menebusnya. Karena yang kami percaya, di samping Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dia juga maha adil. Nah, hukum-hukum yang dia sudah tetapkan, ya harus dia konsekuen dengan hukum itu. Hukumnya adalah dosa ialah maut. Berarti yang disalib itu, yang mati yang disalib itu berarti Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang disalib gitu, yang mati itu. Manusianya Yesus, natur manusianya. Katanya tadi Tuhan yang posisi dikorbankan, yang disalib. Di dalam hakikatnya, dalam kehidupan Yesus kan dua natur. Natur manusia sejati, natur Allah sejati. Dia bisa nggak membedakan antara manusia dan Tuhan sebetulnya, Bang Skwelka? Bisa nggak membedakan mana Tuhan, mana manusia? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa lah. Hah? Tuhan itu yang kalau kata Tuhan kan sebenarnya gelar. Jadi yang dituhankan itu yang di atas kita lah, namanya begitu.
Oh gitu. Berarti Itu yang disalib itu gelarnya atau manusia? Berarti kan yang ditebus bukan umat Tuhan, berarti manusia yang ditebus. Berarti bukan Tuhan dong Iya. yang nebus. Maksudnya bagaimana Pak? Ini pelan-pelan, pelan-pelan. Tadi kan Bang Skelka bilang bahwa yang menebusnya itu Tuhan, betul nggak? Bukan Iya. manusia kan? Izin turun sebentar ya Ustaz Hanafi. Kenapa lu? Yuk, Assalamualaikum. Enggak ada anu. Bang Ardian siap pusing toh pusing. Enggak, gini. Pusing. Istri aku lagi live, aku mau dengerin dulu di HP ku gitu. Lanjut. Kedengeran nggak suaranya gitu aja. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayak gitu Bang Skelka. Artinya kira-kira katanya tadi yang menebusnya itu adalah Tuhan, betul? Iya, itu. Betul. Iya. Bukan manusia kan? Iya. Tapi ternyata yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, berarti kan nggak ditebus sama Tuhan kan? Ditebus sama manusia kan? Dalam dirinya kan dua natur yang ada Bang. Ya iya berarti yang tidak yang menebus itu manusia, bukan Tuhan. Bagaimana ya? Saya paham tapi tidak terjelaskan Pak Ustaz. Ya gimana cara menjelaskannya ke kita untuk di Injil ini? Katanya yang menebus itu Tuhan. Ya. Siap, Chris Matur. Gitu. Nah, pertanyaannya buktinya ternyata yang disalib yang mati itu katanya bukan Tuhan, manusianya. Berarti kan manusia yang nebus, bukan Tuhan. Di dalam manusia Tuhan, dalam manusia Tuhan, dalam manusia Yesus terdapat dua natur. Ada dua Sebagai natur. manusia sejati Yang mana naturnya dan yang disalib itu naturnya yang naturnya yang disalib itu apa? Manusianya atau Tuhan? Itu bingung lagi bagaimana? Artinya kan tidak terpisah dua natur di dalam dirinya. Iya, kan tadi yang bilang katanya yang disalib itu Tuhan, bukan manusia, kata Bang Swelka, betul? Iya. Nah, Tapi di pertanyaannya dalam diri manusianya itu terdapat juga Tuhan, sifat-sifat iya. Tuhan. Nah, yang disalib itu katanya Tuhan, tapi ternyata yang disalib itu posisinya Tuhan apa manusia? Manusianya. Berarti bukan Tuhan kan? Manusianya. Bukan Tuhan kan? Ya, artinya bersamaan Pak Ustaz. Berarti Dalam dua-duanya diri mati. naturnya itu. Dua-duanya mati berarti. Dua-duanya disalib. Iya. Iya. Nah, berarti kan Tuhannya pernah mati juga karena disalib kan? Tuhan bagaimana caranya mati gelar Pak? Misalnya Presiden Jokowi. Tuh kan Misalnya kok sama, Presiden Jokowi. kok sama Santo ini? Macam mana ini presiden di bawah-bawah ini Jokowi? Presidennya Kasihan ini jadi Jokowi. Udah lah Santo, gue juga Tidak. Ini sambil kan ngobrol Pak santai Jokowi. nih. Gue sambil ngerokok dulu. Lanjut, Dia- lanjut. Gantian. Gue gedein lu. Mas Santo. Jadi Bapa langit dan bumi itu Tuhan langit dan bumi mati. Mati gitu. Allah pencipta langit dan bumi. Allah itu roh. Dia tidak mungkin mati. Tidak mungkin mati, tidak bisa mati. Kan mati dua-duanya gimana sih Pak? Katanya Tuhan dua-duanya dengan Allah mati. Pak Santo berbeda. Dengar Pak. Kan ada dua nih. Entitasnya itu. Kan ditanya tadi kan dua nih, jadi keduanya mati katanya iya. Berarti yang pencipta langit dan bumi mati dong. Ada berapa sih ini yang mana lagi ini yang nggak mati? Katanya dua-duanya mati, yang mana lagi yang nggak mati nih? Yang mana lagi yang nggak mati? Makanya Pak saya Nah, saya dengan katakan Pak Ustadz tadi sepakat bahwa itu maha kuasa. Ya kan? iya, katanya kan Makanya ditanya tadi Tuhannya itu manusia dia bisa menjadi manusia. Pak sekarang yang tanya Bapak lagi yang ya. di surga sang sumber yang di surga masa mati? Tidak begitu dong. Mati yang dua-duanya ini yang mati siapanya yang mati dua? Ya berarti manusia ini mati, yang manusia yang mati nih ya. Yang mana Tuhan yang di dalamnya yang ada di Yesus ini yang mananya? Yang mananya? Kan kemanusiaan Yesus nih yang disalib. Yang mananya Tuhan yang ada di Yesus ini yang mananya? Yang mananya? Yang di dalamnya?
Yaitu roh. Tubuh fisiknya. Ya, tubuh Roh fisiknya kan bukan masa Tuhan tidak nih. bisa, roh tidak bisa mati lah Bang Santo. Iya, Mak. Di atas Pak, di yang atas kayu disalib salib siapa? pada saat dengar Bang ya, pada saat menjelang kematiannya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, yang namanya Dia semua orang kembalikan mau ke sang mati ya sumber. diserahkan kepada Tuhan lah nyawa, nggak mungkin serahkan kepada iblis. Namanya kalau Bapak sekarang mau mati, diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada iblis? Kepada Tuhan atau? Begitulah semua orang mau mati kan kepada Tuhan Nah, diserahkan nyawanya kepada begitulah. iblis. Aduh. Nah, itu. Nah, sekarang ditanya Nah, ini. itu. Ya, Kan waktu dia Pak masih Santo disalib. tadi, Nah, waktu Iya, iya, disalib iya. ini kan yang mati kemanusiaan ini. Kemanusiaan toh. Jadi yang menembus dosa ini dong manusianya dong. Karena yang mati kan manusianya bukan Tuhannya kan? Nyambung kan? Berarti yang menembus manusia ini bukan Tuhan, ternyata manusia. Manusia menembus manusia gitu. Ya tahu gitu kan poinnya tadi. Padahal gini loh Pak. Padahal gini, makanya saya katakan Pak, di saat Bapak melandaskan keimanan Bapak itu berarti bukan di majalah Bobo kan? Bukan. Berarti di dalam Bible, data-data yang tertera kalau menurut keyakinan teman-teman kita Kristen itu firman Tuhan kayak gitu loh Pak. Nah, sekarang tentang penebusan ini yang dinarasikan bahwasannya penebusan dosa ini awalnya dari Adam, betul? Betul tidak? Dari Adam, dosa waris ini. Nah, satu-satunya yang mengatakan itu saya kasih paham Bapak, saya kasih ilmu dikit. Roma 5 nomor 12. Itu kata Paulus. Coba baca, silakan bawa baca. Saya dengar. Coba baca supaya Roma 5 Halo. Roma 5 ayat 14. Roma 5 nomor 12. Jadi sebelum lanjut ke Ustadz Tanafi Ustadz, karena saya ada urusan juga ini ada telepon. Jadi gini, saya kasih poinnya. Roma 5 nomor 12 itu dinyatakan Paulus menyebutkan nama Adam. Ya, dosa upah maut, upah dosa adalah maut. Jadi dinarasikan di situ disebutkan nama Adam. Sudah berdosa. Tentang dosa waris. Jadi ditarik ke Adam. Nah, sementara Yesus satu saja yang keluar dari mulut Yesus tentang nama Adam tidak akan pernah dapat. Terus tidak ada Yesus berkata aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris. Poin ketiga, tidak ada di dalam perjanjian lama tentang berbicara tentang dosa waris itu. Nggak ada Pak. Nggak ada. Satu-satunya yang mengatakan itunya Paulus. Makanya saya tanya, Anda lebih percaya Paulus yang berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan 2 Korintus 11 nomor 17 dan 1 Korintus 7 nomor 25. Nah, di situ itu pendapat Paulus tanpa perintah Tuhan bisa dibaca. Jadi jelas pernyataan-pernyataan Paulus ini tidak mendasar, tidak ada perintah Tuhan. Itu pendapatnya dia loh. Makanya dikatakan aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan dan 1 Korintus 7 nomor 25. Apa yang dia kata di dalam 14 surat-suratnya itu bukan perintah Tuhan tetapi pendapatnya dia sendiri. Itu loh. Yesus nggak pernah. Yesus berkata di dalam Matius berapa itu konsep keselamatannya itu apa? Jangan membunuh, jangan berzina. Itu konsep keselamatannya. Gak ada penebusan dosa itu, gak ada. Gak ada Pak. Gak ada tentang dosa waris itu, gak ada pernah disebutkan oleh Yesus. Nama Adam aja. Nama Adam aja gak pernah disebutkan loh dalam Bible. Yesus menyebutkan secara langsung tentang nama Adam. Namanya Adam aja. Terus ditariklah Paulus Roma 5 nomor 12. Aneh Pak. Yesus pembawa firman. Yesus yang diperintahkan untuk menyampaikan firman. Gak pernah menyebutkan tentang dosa waris. Aku dilahirkan untuk menembus dosa Adam atau dosa waris. Gak ada. Yeskiel 18, 20 sampai 23 itu jelas. Bapak tanggung dosanya sendiri, anak tanggung dosanya sendiri. Iya toh? Tidak ada kecuali Tuhan. Apa itu? Penyelamat. Gak ada kecuali dia. Waktu Yesaya nomor berapa itu? 4 nomor 29 kalau nggak salah. Gak ada.
Dan nggak ada perjanjian lama tentang bahas-bahas penebusan dosa dari Adam ini. Nggak ada loh. Gimana sih? Oke, itu dulu Ustadz Hanafi, saya ada telepon nih. Saya izin pamit dulu ya. Kasih Bang Sanjay. Ada telepon. Itu sangat fundamental loh Pak. Bapak tanya kepada pendeta, seluruh pendeta di dunia tidak pernah Yesus menyebutkan tentang nama Adam. Tiba-tiba Paulus menyebutkan nama Adam, Roma 5 nomor 12. Nah, di situ terjadinya dosa waris yang teman-teman kita Kristen imani sampai sekarang. Penebusan asal dosa asal ini, dosa waris atau dosa Adam. Nah, itu loh Pak. Aduh. Lanjut Ustaz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ya itu Bang Sekelka. Jadi kita sambil nongkrong santai. Saya juga sambil kerja sih Bang Sekelka. Jadi kalaulah memang benar dia disalib, bagaimana dengan posisi Lukas 22:42 di mana kalau memang dia memang tujuannya untuk menebus, kenapa harus dia itu, bahasa kita tuh nggak tulus untuk melakukan penebusan dosa itu saat disalib? Buktinya dia berdoa kok di Lukas 22:42 tuh, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nanti di Hosea 6 ayat 6 juga mengatakan apa di situ? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Gitu loh. Lalu di situ banyak sekali tuh pertentangannya tuh, abangku. Nanti Matius 9, 6, 13 juga di situ. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Kan gitu. Itu amin dan ya Pak. Ya betul itu. Iya toh. Tuhan datang. Iya. Bahkan dia minta, ya Bapakku, jikalau engkau ambillah cawan ini daripadaku. Kan itu akhirnya memohon supaya tidak terjadi yang namanya penyalipan itu. Lalu apa yang terjadi? Matius 7 ayat 7 sampai 10 coba bayangkan. Dikatakan apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Gitu loh. Akhirnya apa? Di Yohanes 11, 41-42-nya dikatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Akhirnya doanya diterima kan? Ini pakai data Pak. Kalau mau main pakai data, ya saya dari tahun 90-an di Universitas Kristen Indonesia kita udah terbiasa dengan apologet Kristen. Kalau mau pakai data. Ya, kalau masalah data Pak, saya mengaku tidak sampai di situ karena tadi saya Makanya saya niatnya saya tidak mau pakai abangku, makanya saya tadi tidak mau memakai data dulu. Kita memakai ya pakai doktrin dan juga akal logika gitu. Ya, artinya kan saya bicara di sini tidak mewakili Kristen lah, umat tidak mewakili Kristen, tapi mewakili diri sendiri. Mewakili diri sendiri, saya paham Bang Selka. Jadi pemahaman sesuai dengan narasi Bang Sukelka. Tapi nggak apa-apa orang kita sambil nongkrong ngobrol kok, betul nggak? Betul. Sambil ngopi karena kopi saya sudah habis. Saya korek yang hilang ini, ada. Gitu. Makanya kalau data-data itu, seumpama data-data Bang Sukelka, nggak apa-apa dicatat aja. Bahkan di Amsal 15:29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa yang benar itu didengarnya. Makanya ketika mengatakan cawan itu didengar itu. Bahkan Amsal 10:27, kenapa? Baca-baca Alkitab, jadi itu juga saya tahu. Itu kan Mazmur Daud. Mazmur 34:20 sampai 21 juga mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Artinya kan nggak terjadi. Termasuk Yesus tidak dianggap mati di atas salib berdasarkan ramalan di atas, banyak lainnya. Maka di sini Paulus tuh menegaskan fakta ini dengan mengatakan di mana? Ibrani 5 ayat 7, coba deh Bapak lihat tuh. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Nah, dia ini kepada Bapaknya yang sanggup menyelamatkannya dari maut tuh. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan tuh. Akhirnya nggak terjadi tuh.
Kalau mau pakai dalil Bang Sugeng, makanya yang sampai di tadi kita diskusi secara akal, secara ngobrol santai aja. Ya tapi itu kembali ke Bang Swelka. Kita cuma ngobrol aja. Iya. Siapa yang disalib kata Bang Swelka? Karena itu adalah nggak mungkin Tuhan mati, tapi mengatakan Yesus Tuhan. Lalu yang disalib katanya kemanusiaan. Ya berarti kan bukan Tuhan, kemanusiaannya. Nah, berarti kan terbantahkan lagi. Tapi nanti muternya adalah ya karena dia itu nggak mungkin lah roh bisa mati. Ya berarti rohnya Tuhan sementara dari masa mudanya yang mau pada saat dia itu dipasrahkan sama ibunya Maria, buktinya diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada satu Tuhan atau dua Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan. Yesus tuh berdoa sama Tuhan. Berarti kenapa kita nggak berpikir daripada nyembah Yesus, mendingan nyembah Tuhannya Yesus? Betul nggak Bang Sukolka? Ini logika loh. Daripada kamu nyembah Yesus, Yesus saja punya Tuhan. Kenapa kamu tidak mau menyembah Tuhannya Yesus saja? Asal sembah aja Tuhannya Yesus. Nah, Siapa yang tidak menyembah Bapa kayak di dalam Alkitab kan disebut Bapa yang perjanjian lama itu disebut orang Israel sebutnya Yahweh. ya itulah abangku. Makanya ketika kita itu merasa yakin bahwa di Bible itu Yesus bersujud. Saat menyembah Yesus, melakukan nggak sujud itu Sukolka? Kalau memang menyembah Tuhan Yesus. Itu hal-hal praktis yang dilakukan Yesus di dunia itu. Itu kan Ini ada yang lain nggak nih? Masuk nih siapa nih? Kita sambil jalan nih lagi jalan nih, noise kayaknya nih. Ya, hasil lagi tidur kali ini. Siapa yang mau naik ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Ini lagi sambil jalan naik mobil ini, itu tadi langsung turun sih, itu nggak mampu kali. Tadi udah buka kajian dari jam 6 sampai jam 7 karena kita ada tugas juga kerja. Paling kan nanti pulang siang sore itu buka komal lagi insya Allah. Lanjutin akidatul awam. Tadi cuman dari jam 6 sampai setengah 7. Bisa naik biar rame. Cuman lagi bawa kendaraan gak enak. Dulu. Ayo lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemenin orang ngorok ini. Iya. Nemenin orang ngorok. Di jalan, Ustaz. Ini lagi mau jalan ke Sedayu, Kelapa Gading. Oh. Iya. Macet nih, Ustaz. Kelapa Gading. Belum sampai, masih di Polonia lagi nunggu temennya bos. Oh, dikit lagi berangkat. Tapi kalau siang aman kali ya, Ustaz. Ntar kalau Aman. sorean pulang kerja biasanya ya. Betul. Tapi ini hari libur ya. Libur. Tapi kalau Jakarta kan kalau mall itu biasanya macet. Libur tuh malah rame. Gemoy. Betul. Gemoy. Betul. Yang sepi itu di kuburan, tapi nanti kalau lebaran yang rame di kuburan. Orang pada takziah. Iya, Bang Jo, bosnya Bobo. Itu dari tadi kayaknya. Di kemarin kan ya live. Tadi Ustaz live. Bentar doang soalnya mau berangkat. Oh, bentar banget. Iya, aku lagi. Ntar lah pulang kerja. Aku lagi ini. Pas mau ini udah mau denger bener. Udah gak ada. Aku kerubuhan dong. Tapi kan lagi di jalan juga bukan tadi? Apalagi itu jogging? Ya, lagi di jalan kan gitu. Aku tiba-tiba Thank you Bang Engki. Ya. bilang, aku kerubuhan komalnya Ustaz. Berat lagi Ustaz, pegel-pegel. Iyalah. Bobo semua kayaknya nih. Iya, pada bobo semua, biarin aja. Ntar kita kalau lagi jalan kita nggak ini. Sakinah, semuanya sakinah. Bener gak sih? Kenapa? Sakinah tuh artinya apa, Ustaz? Bener gak sih, Ustaz? Kenapa ya? Aku pernah tuh kalau ketiduran gitu kan. Terus dibilang sakinah gitu. Tenang. Oh, gitu. Sakinah itu tenang. Oh, gitu. Sakinah tenang. Makanya orang nikah itu kan disuruh supaya agak ada ketenangan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tuh tenang maksudnya. Iya. Tenang yang damai gitu atau gimana? Ya, kalau ditafsir itu tentang masalah gitu ya. ya, pokoknya kalau orang sudah mengeluarkan semua unek-unek, kalau mama kan sakinahnya saat dia mau didengerin ocehannya tuh. Kalau udah ngamuk-ngamuk gitu, wah, udah jadi suami harus membuat nanti si istri itu sakinah. Jadi kalau udah mak bininya ngomel ya harus dengerin supaya nanti posisinya sakinahnya datang. Saat marah-marah unek-uneknya udah keluar, sampah-sampah udah keluar gitu. Nah, baru tenang tuh mak tuh. Nah, itu. Waduh, kok sampah-sampah? Iya, sampah unek-unek di pikiran. Kamu tuh bikin ini kenapa? Kok sendal ini berantakan, kamu naruh. Macam-macam kan kalau mama tuh biasa, apalagi mama yang perfect gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Oh gitu ya, Ustaz.
Ya, kayaknya Ngomongnya kan pelajaran. nggak mesti gitu, Ustaz. Gitu. Iya, dan kalau ibu-ibu harus keluar rata-rata unek-unek itu. Tapi kan nyampaikannya kan nggak harus gitu, Ustaz. Ya macam-macam, tapi hampir rata-rata 80% begitu. Maksudnya kayak gitunya nih gimana nih? Harus dengan Harus keluar omongannya, perempuan tuh harus keluar omongannya. Maksudnya gini gimana? tapi kan nggak harus dengan Ini gue cara nanti yang dikit lagi jalan, nanti gue mute nih, nanti lu aku juga turun kalau gitu kita